guys, selamat datang lagi di Head to Head, obrolan sepak bola yang luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Bareng gue, Edwin Stedinata, dan jangan lupa ya, kalian yang nonton ini segera subscribe kalau mau dapatin informasi seputar sepak bola yang keren dan nggak ada duanya. Oke, kali ini sudah kehadiran lagi bintang tamu kita. Mau tahu siapa dia? Dia salah satu idola gue waktu gue sering nonton Liga Indonesia dari sejak tahun 95, 96-an lah ya. Siapa lagi kalau bukan Luciano Leandro. Ini the real number 10. Ya, lu yang pakai nomor 10, kalau udah gue undang dia, tolong agak minder sedikit. Coach, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat sekali. Iya, Coach, saya dulu tuh pernah latihan di Sumantri, Kuningan. Nah, saya lihat tuh, lewat kan, kita sama temen-temen, wih, Lucy, gitu. Kita panggil dari jauh, Lucy, Coach cuma gini. Ya, sekarang saya bisa ngundang, guys. Coach, ini sekarang di Indonesia lagi sibuk apa, Coach? Ya, saya sekarang di Bekasi. Oke. Kita buka akademi di sana, namanya Bless Academy ada Luciano Leandro. akademi akademi Luciano Leandro ya? ya? Betul. Oh. Ada, kita baru buka dari 1 tahun yang lalu. Oke, Ya. ada muridnya ada. Ya, sekarang ada lumayan ya, ada kurang lebih 50 lebih. Kategori usianya dari. Usia dari 5 sampai 14. Oke, 5 berarti sampai 14. sudah punya akademi sendiri ya, Coach Lucy? Ya, saya sama teman-teman ya, yang mereka panggil saya untuk kita buka akademi bersama. Ya. Jadi saya tertarik, saya datang ke sana. Oke. Ya, cukup bagus. Ya. Coach, kan pasti Coach masih mengikuti sepak bola Indonesia ya sejauh ini ya? Ya, sering. Yang ditonton semuanya atau mungkin cuma PSM, Persija yang Coach pernah perkuat dulu? Saya suka nonton di TV ya. Saya lihat juga bola sangat bagus. Jadi aku suka lihat pertandingan dari Liga 1, Ya. kadang-kadang dari Liga 2. Saya ingin dapat informasi soal Oke. sepak bola Indonesia. Iya. Coach, gini, saya tuh mengidolai Anda karena posisi Anda attacking playmaker. Ya, kalau kita bicara attacking playmaker itu identik memang dengan nomor 10. Nah, bedanya Coach, zaman dulu itu, zaman di era Anda, itu kan masih ada space yang bisa Anda berkreasi gitu ya. Kalau kita bicara space, ada ruang antar lini di antara back sama gelandang lawan. Sekarang ini makin compact, Coach, makin sempit. Yang Coach lihat, peran nomor 10 di era atau zaman Coach main bola, sama sekarang ada pergeseran peran nggak? Atau seperti apa, Coach? Ya, memang sekarang ada lebih sulit ya untuk kamu dapat jarak untuk kamu main bola. Ya. Kamu harus lebih cepat untuk ambil keputusan ya. Tapi sebagai pemain yang profissional, yang punya teknik bagus, yang punya visão yang bagus, saya pikir tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah kenapa? Karena kamu di dalam sepak bola kamu harus dapat kamu harus jarak, Ya. ambil jarak untuk kamu bisa dapat bola, untuk kamu bisa aksi yang lebih bagus. Betul ya. Ya, kamu pikiran kamu harus ambil keputusan harus lebih cepat. Harus cepat, ya. Dulu juga itu nomor 10, kadang-kadang ada 2 orang di tengah, kamu di depan. Sekarang mereka sudah berubah formasi. Betul. Kadang-kadang dapat Yes. 4-4-2. 2 orang di samping, 2 orang yang di tengah. Iya, lebih banyak Jadi, lagi. kadang-kadang itu pemain nomor 10 sudah mulai hilang. Ya. Tapi menurut saya itu salah, karena itu nomor 10 adalah orang yang punya otak ya. Oke. Di Brasil kita bisa bicara, ya bukan kamu yang harus lari terus, tapi kamu harus tahu kemana kamu lari. Iya, Ya. betul. Kemana kamu lari. Kalau kamu lari terus, tapi kalau kamu tidak pikir, kamu nanti akan capek. Iya. Karena ini juga kalian mesti tahu ya guys ya. Ini gua pernah baca dan juga pernah ngerasain sendiri. Gua main bola tapi nggak sampai ke pro gitu ya, karena nggak diizinin papa saya dulu. Katanya gini Coach, yang bikin sepak bola cepat adalah keputusan cepat, Iya. bukan pemain yang punya lari cepat kan? Betul. Karena seperti tadi aku bilang ya, kita bisa lari, tapi kalau kita tidak tahu kapan dan kemana kamu lari, Iya. percuma. Iya, Ya, betul. percuma. Kamu harus ambil keputusan cepat. Kamu harus punya teknik untuk kamu kontrol bola, untuk kamu passing, untuk kamu dribbling. Iya. Ya, individualismo itu sangat penting juga di sepak bola. Iya. Karena yang kita melihat sekarang banyak
permain yang seperti PlayStation. Passing bergerak itu bagus. Pass and move, ya. Tapi kreativitas dari pemain harus ada. Oke. Ya, harus ada. Ya, Coach, mungkin bisa cerita sedikit kita flashback bagaimana Coach itu kok bisa main ke Indonesia gitu, Coach. Mungkin bisa cerita sedikit ya. Dari Brazil yang memang dulu itu kan kita taunya sepak bola, kiblatnya sepak bola itu kan Brazil gitu ya. Tiba-tiba Coach Luciano, loh ada di Indonesia nih gitu. Gimana, Coach? Ya, waktu di Brasil saya main di Bangu, salah satu tim dari Liga 1 Rio de Janeiro. Oke. Jadi di sana ada agen, beberapa agen yang melihat dan tertarik untuk membawa saya ke luar negeri. Oke. Pertama mereka bilang saya ke Malaysia. Ya. Tapi sebentar lagi bukan ke Malaysia. Kita baru tahu di pesawat kita tidak akan ke Malaysia, tapi kita akan datang Baru ke... dikasih tahu di pesawat itu. Baru kasih tahu di pesawat, ya. Jadi kita datang ke Indonesia. Tapi keyakinan dari saya sangat tinggi untuk Brasil. Ya. Oke. Saya keluar dari Brasil dengan keyakinan yang sangat tinggi untuk Brasil, di mana aja, di Malaysia atau di Indonesia. Tapi mungkin Tuhan yang membawa saya ke Indonesia untuk kita bisa datang ke sini, bisa berprestasi. Ya, sampai sekarang aku melihat di mana-mana aku pergi, orang-orang hormat dengan saya. Yeah. Saya juga sangat hormat sama orang-orang dari Indonesia. Jadi, saya melihat sesuatu sangat positif, saya datang di Indonesia. Usia berapa waktu itu, Coach? Waktu itu saya punya 27 tahun. Oh, lagi di prime-nya itu waktu itu Ya, ya? waktu yang saya betul-betul kuat, Yeah. dengan mente juga, dengan pikiran, fisik, dengan keyakinan juga apa yang betul-betul ingin. Oke. Itu tim pertama langsung Persija saat itu? Bukan. Tim pertama yang saya pergi, PSM Makassar. Waktu itu iya. di kota Ujung Pandang ya. Ujung sekarang Pandang. Makassar. Dulu PSM Ujung Pandang namanya. Betul, Ya. betul. Ya. Oke, jadi sampai sana langsung sign kontrak atau apa? Ada misalnya kan kadang kan ngeliat main dulu gitu kan, terus misalnya kaget atau seperti apa waktu itu, Coach? Ya, waktu di Brasil dengan agen, mereka semua bilang kita sudah di kontrak, kita dapat sekian waktu datang, sekian per bulan. Tapi waktu datang di Indonesia tidak ada, kita harus bikin seleksi lagi dulu. ya? Oh, Ya. Tapi okay. seperti saya bilang tadi, saya sangat yakin aku bisa berhasil di sini. Jadi saya bilang, kalau begitu oke, kita seleksi dulu, tidak ada masalah. Tapi Padahal tidak gampang. Iya. Tidak gampang waktu baru datang di Indonesia. Kita tidak bisa bahasa Indonesia, tidak bisa bahasa Inggris. Cuaca di sini waktu kita datang Panas, sangat panas. Di Brasil juga panas, tapi ada beberapa hal. Kelembapannya itu Iya, biasanya. betul. Oke. Datang ke sini kita melihat juga waktu melihat pertandingan atau latihan terlalu cepat permainan dari Indonesia waktu itu ya. Mereka terlalu cepat dan seperti saya bilang, kadang-kadang lebih bagus kamu tidak perlu kamu terlalu cepat, tapi pikiran kamu harus. Iya, terlalu banyak lari. Ya, betul. Oke. Betul. Itu tahun 95, 96 lah ya itu Ya, ya. betul. Di Ujung Pandang waktu itu ya. Ujung Pandang, betul. Nah, dites di sparring biasa atau pada saat itu mungkin PSM lagi lawan siapa terus coach dimainkan di situ? Ya, waktu datang PSM lagi turnamen di Manado, tapi kita tidak main. Baru kita kembali ke Ujung Pandang, baru kita mulai latihan, ada beberapa uji coba dengan tim lokal, juga ada 2 pertandingan, kalau aku tidak salah lawan Pelita, dengan salah satu tim lagi. Tapi yang seperti saya bilang tidak gampang ya, karena dari 2 kali saya uji coba, saya cedera serius. Serius. Jadi sampai saya dengar mereka mau coret saya. Tapi itu coach dari PSM waktu itu Lokal kalau nggak salah. Ya, lokal. Bagaimana? Basri, Papu. Ya, Om Basri. Saya harus minta terima kasih Om Basri kenapa? Karena dia percaya dengan saya, dengan penampilan saya, dia tahan saya di PSM sampai saya sembuh. Baru setelah itu aku mulai main lagi, cetak gol, semua jalan baik. Ya. Ini the real pemain kelas ya guys. Gini deh, ini kan mungkin yang nonton belum sempat lihat
Luciano Leandro ya. Coba kalian search aja nanti kalau ada di YouTube gitu, search aja dulu. Itu apa ya? Skill, teknik, cara dia body shape gitu ya coach ya. Karena saya dulu sempat mengidolai Anda, cuma belum dapat bajunya aja. Nah, di PSM berapa musim, Coach Lucy? 4 musim. Oh, lama juga ya? Lama. Di PSM, 4 musim, saya menikah di sana dengan istrinya dari Brasil. Anak saya lahir Sampai sekarang masih? di Istri yang dulu itu? masih tetap dengan istri. Oh, jadi 4 musim baru, kan itu sempat, PSM tuh sempat ke final kan ya? Itu Coach Lucy udah ada berarti ya? Sudah Waktu lawan Bandung Raya. Bandung Raya ya, kita betul, 96 ya. Hujan deras ya. Ya. Hujan. Dan juaranya kan Bandung Raya waktu Bandung itu. Raya betul. Ke final, oke. Apa yang paling berkesan Coach di PSM Coach? Selama main di sana, apakah dari sisi materi pemain, pelatih seperti apa, fansnya juga pada saat itu seperti apa? Mungkin Coach bisa share di penonton head to head kali ini. Ya, waktu di Makassar, kita diterima dengan tim yang seperti satu keluarga. Ya, kita sangat dijaga sama manajemen, sama teman-teman yang main sama kita, dengan supporter. Oke. Kita memang melihat mereka semua kompak untuk PSM bisa berhasil. Ya. Itu yang saya melihat dari PSM waktu aku baru datang. Seperti satu keluarga yang besar. Oh. Dan pemain-pemainnya satu juga luar biasa Coach ya, yang ada di sekitar Coach Lucy ya. Waktu di PSM, semua pemain yang ada di PSM, pemain lokal, daerah. Ya. Tidak ada pemain-pemain dari luar seperti dari Jakarta, Bandung. Semua pemain dekat dari Makassar. Oke. Jadi, itu yang saya bilang, kita seperti satu keluarga. Mereka memang jaga nama daerah. Itu yang saya melihat sangat bagus di PSM waktu itu. Iya. Berarti sudah sering makan coto dong? Coto Makassar sangat bagus, saya suka. Iya. Coto Makassar Coach ya. Nanti saya Bagus ajak lah kapan-kapan. enak dengan P2. Iya. Kan kalau Brazil kan daging itu Churrasco. nomor 1 tuh, Ya. sehat gitu kan. Ya, betul. Kita banyak makan daging di sana. Saya dengar punya hotel juga di PSM katanya ya? Punya. Di Makassar. Di Makassar. Itu namanya Hotel Makassar Macaé. Oh, Ya. Hotel PSM ya? Iya, Hotel Makassar namanya. Sampai sekarang masih Coach? Masih. Berarti Anak saya kita- yang urus di sana. Oh, kalau kita ke sana bisa ya guys? Gratis. Nah, ini kalau yang gratisan seneng semua nih. Oh, semua Langsung kita. rame di sini nih ya. Coach, nah setelah itu kan Coach tampil sangat baik ya. Sebagai, saya tuh juga penikmat Liga Indonesia dulu Coach ya. Saya masih SMP, SMA lah itu. Itu Coach memang salah satu pemain asing terbaik, seingat saya gitu. Nah itu akhirnya muncullah tawaran gitu ya dari Persija. Ya. Ada liga yang ada masalah di Indonesia. Waktu 97, kan di stop. 97, ya, 97. Krisis ya? Ya, ada Ah. krisis, ada masalah dengan Indonesia juga, ya, banyak masalah. Liga stop. Baru setelah itu aku kembali ke Brasil. Oh sempat pulang dulu ya? Sempat pulang dulu. Setelah itu ada telepon dari namanya Ibu Diza, yang dia waktu itu pegang Persija. Dan dia tanya kalau saya mau kembali ke Indonesia untuk main di Persija. Jadi aku lihat itu ibu kota lah ya, Jakarta. Saya melihat Ya. kota yang besar. Tahun berapa Coach di telepon itu? 97 atau 98? 98. Karena saya ngelihat Coach itu 98 saya Ya, ingat. Di 98. Kuningan. 98 baru saya ke Persija. Oke, nah itu apa yang membuat Coach Lucy akhirnya mau kembali dan merasa oke lah, saya mau main di Persija. Apakah mungkin melihat sudah kondusif atau tawarannya juga sangat baik saat itu, atau mungkin ada pertimbangan lain, Coach Lucy? Ya, pertama tawaran ya, yang saya melihat cukup bagus untuk saya. Fasilitas jogar untuk saya dan keluarga juga luar biasa. Jadi saya melihat kesempatan lagi untuk saya datang ke Indonesia lagi. Waktu di PSM aku tidak bisa juara ya. Kita bisa masuk ke final tapi tidak juara. Tapi di dalam saya belum selesai. Aku betul-betul ingin juara di Liga Indonesia. Oh, Itu yang belum saya dapat. Iya. Jadi saya datang de Persija dengan keinginan sangat tinggi untuk menjadi juara Liga Indonesia. Iya. Jadi kita dapat 2001. ada motivasi ya untuk Motivasi tinggi sekali. dan
waktu coach baru datang itu melihat squad yang ada saat itu cukup yakin nggak coach saat itu? Waktu baru que precisa belum yakin, belum yakin dengan tahu pertama di sana. Ya. Ya. Tapi sebentar lagi sudah mulai datang beberapa pemain, dukungan juga dari manajemen sudah lebih baik ya. Iya, iya. Jadi kita bisa melihat ya ada peluang besar untuk kita bisa juara. Ya, dan itu terwujud berapa musim setelah itu 2001 ya. 2001 betul. Bambang Pamungkas, Imran Humarudi, Imran, Nur Alim, Nur Alim betul. Budi. Strikernya ada striker ada Widodo, Bambang Widodo. Pamungkas, Gendo Doni, semua pemain yang cukup bagus. wah kelas semua itu ya. Imran, saya kadang-kadang masih sempat main bola waktu kita di net itu sama Imran sih coach. Itu masih kelas tuh passing Iya, kaki apa, kirinya. ya, betul. Sangat bagus. Iya, coach melihat perkembangan sepak bola Indonesia dengan di era coach, apa yang paling coach lihat supaya bisa dibenahi mungkin kalau ada kekurangan atau mungkin ada perbedaan yang kira-kira dulu masih seperti ini sekarang begini tapi rasanya harus dibenahin yang sisi ini misalnya. Coach melihatnya seperti apa coach? Ya, sekarang terlalu beda ya, Frank. Dulu waktu saya baru datang ke Indonesia, memang sepak bola di sini kalau dari visi saya, aku bilang mungkin belum profesional, ya. Oke. Faktor lapangan, faktor supporter, faktor pemain, Iya. wasit, itu semua kurang. Waktu aku baru datang. Baru ke sini, datang, ya, oke. Maaf, tapi terror dari supporter, beberapa kali, ya. Wasit kalau dia pimpin pertandingan di tempat Home lawan gitu. home lawan, memang sulit untuk mereka karena supporter sangat Kasih tekanan iya, gitu ya. tekanan untuk dia, kita bisa melihat juga pemain juga yang mungkin te dá fair play dengan kamu waktu itu. Oke. Tapi dari sekarang, tapi ada yang positif juga ya, Oke. bukan saja negatif. Iya. Bukan. Kita tidak di sini untuk kritik, bukan. Tapi sekarang kita lihat sudah jauh lebih bagus ya. Faktor supporter sudah mulai bagus, faktor lapangan, wasit sekarang ada VAR. VAR, ya. ya, betul. Jadi kita bisa melihat lebih fair. Iya, ya. iya. Itu yang sesuatu yang aku melihat lebih baik untuk sepak bola Indonesia sekarang. Ya. Dulu lebih sulit untuk kamu main bola di sini. Sekarang lebih bukan gampang, tapi kamu punya fasilitas lebih untuk kamu bermain sepak bola di Indonesia sekarang daripada yang waktu yang saya main. Oke. Siapa pelatih yang paling berkesan buat Coach Lucy selama di Indonesia? Berkesan artinya apa? Sorry. Berkesan itu yang paling teringat terus. Jadi Coach selalu ingat terus bahwa wah luar biasa saya pernah dilatih dia gitu. Ya. Ya, dari sini saya omong lagi ya sama Om Basri. Oh, PSM. Ya, karena untuk kamu jadi pelatih sepak bola, bukan saja kamu bikin latihan yang luar biasa, kamu cari banyak cara untuk Taktikal taktikal, bukan. Oke. Faktor yang paling penting untuk pelatih sepak bola adalah bagaimana suasana dari tim, bagaimana kamu bisa belajar manusia. Iya. Itu yang aku melihat dari saya. Kamu memang harus punya visi yang bagus, taktik yang bagus, oke. Tapi kalau kamu tidak tahu bagaimana kamu Memperlakukan manusia. itu sulit sekali. Iya. Kamu bisa, kalau kamu tidak punya itu, kamu mungkin tidak bisa berhasil. Guys, perhatikan ini ya. Ini penting sekali. Ini sudah beberapa orang yang bicara, termasuk kemarin ada Coach Imran dan Coach Yayan Tumena juga ngomong sama sebenarnya ya, bahwa yang membedakan pelatih satu dengan pelatih lain itu bukan ilmu sepak bolanya, tapi ilmu di luar sepak bolanya termasuk psikologis, manajemen dan komunikasi. Nah, ini sudah disampaikan bagaimana memanusiakan manusia itu penting sekali walaupun dia jago secara taktikal ya Coach ya. Iya. Ini penting sekali. Nah, terus kita paling gini Coach, saya mau nanya lagi, personal, pengalaman pribadi, siapa lawan yang paling tangguh gitu Coach, yang paling hebat yang pernah Coach lawan? Artinya gini, kalau udah mau tanding tuh Coach kadang-kadang ngerasa, aduh ketemu dia lagi, males banget gua gitu, atau wah dia lagi nih gitu. Ada nggak Coach?
Dulu waktu saya main bola, saya tidak terlalu Mikirin itu. pikir soal itu. Oh. Saya memang waktu main bola, saya motivasi yang sangat tinggi juga. Aku punya kepercayaan sangat bagus, man. Oh. Saya melihat kalau aku masuk di lapangan, maaf, tapi saya tidak terlalu melihat lawan. Saya yakin saya bisa main bagus, saya bisa menang pertandingan, meski beberapa pertandingan kita kalah. Yeah, Tapi yeah. sebelum pertandingan, saya yakin sekali saya akan bisa main bagus dan kita bisa menang pertandingan. Itu mental harus ada. Iya. Oke, ada mental itu tapi ada misalnya satu dua yang susah gitu coach dilewati atau dia coach belum pegang bola baru mau dapat bola udah langsung dipres gitu atau gimana, itu ada yang membekas nggak di hatinya coach gitu? Ya, Bima Sakti, saya melihat seseorang Coach Bima ntar gua undang ya. seseorang pemain yang sangat bagus, tapi bukan pemain yang kasar, pemain yang fair, tapi Iya. Iya. pemain yang sangat bagus. Keras tapi bukan kasar gitu. Ya, betul. Punya teknik juga, ya, memang orang yang tahu bagaimana sepak bola. Tapi Iya. saya sudah dapat pemain juga yang kadang-kadang kasar, ya, Oke. kadang-kadang kasar. De Makassar saja, waktu aku main di sana, setelah itu aku pindah ke Persija. Oh, yang Baru bekas kita rekan main setim. sama mereka lagi, aduh. Tapi kita seperti teman. Iya, iya, tapi di lapangan beda tuh Di ya. lapangan, mereka seperti mau patah kaki saya. Ada ini coach. Ini mau setan. Aduh. Sabe que mereka teman, sebentar lagi mereka sai de pouco terus. Untung nggak patah ya waktu itu. Untung tidak patah. Tapi Tapi memang- hampir, satu kali hampir. Tapi memang kelas coach Lucy. Saya dulu ngeliat coach tuh, wah ini the real number 10 ini. Kan selalu pakai nomor 10 kan? Nomor 10. Itu nomor yang saya paling suka. Saya dulu melihat Zico. Oh, luar biasa. Kalau saya, tim favorit saya Vasco da Gama. Oh. Tapi Zico dari Flamengo, Yeah. Musuh, lawan, ya, Musuh, betul. yang dari Vasco da Gama. Tapi saya betul-betul suka melihat aksi Zico. Kayak Seperti ini Maradona. Rai itu dulu menurut coach gimana? Kan Rai, iya. Yang sempat di PSG kan? Iya, tapi Rai bukan tape yang pemain yang saya... Yang 10 yang betul. dia Tidak lebih punya, ke dia lebih yang seperti tadi bilang, dia lebih passing, bergerak, dia punya kecepatan yang bagus, tapi skill. Creativity, Seperti Maradona, seperti Zico, seperti Messi, Neymar. Oh, Iya. itu luar biasa. Kalau kita melihat pemain seperti begitu, kita suka nonton pertandingan Iya, sama, sepak Coach. bola, ya. Iya, Kita sama. suka. Saya juga. Iya. Cuma memang katanya peran nomor 10 ya karena makin rapat itu yang kreativitas tuh jadi kayak sulit ya sekarang gitu. Iya. Tapi masih ada. Iya. Kalau ada sedikit jarak, dia bisa lakukan sesuatu Iya. yang kita belum pikir. Istimewa. Itu adalah orang pemain sepak bola yang hebat. Dia tidak bisa hanya main passing, tapi dia lakukan sesuatu yang kita belum pikir dia bisa lakukan. Betul. Ya. Coach, kan dari Brazil ya. Apa sekarang yang coach lihat dari sepak bola Brazil? Karena kalau saya coach, saya harus honestly harus ngomong juga ke coach Lucy. Brazil tidak seperti Brazil yang dulu saya lihat gitu ya. Ya, Rivaldo, Ronaldo, Banyak pemain bintang. iya, yang bagus. even Romario saya juga sempat lihat. Tapi sekarang itu kayak, maksudnya gini, pemain Brazil sekarang kalau ditaruh di era dulu, jadi cadangan pun belum tentu terpilih gitu, coach. Coach setuju gak kira-kira, coach? Ya, saya setuju. Karena dulu timnas dari Brasil, dia punya di satu tim yang main bersama, kurang lebih 4, 5 atau 6 pemain yang sudah menjadi pemain terbaik dunia. Oke, iya. Waktu itu Ronaldinho, Ronaldo, ya, Kaká, Roberto Carlos, Cafu, itu memang luar biasa. luar biasa Ya. itu. Tapi yang saya melihat faktor yang sekarang dari Brasil, yang bikin kita menurun adalah apa? Pemain-pemain dari Brasil dengan umur 16, 17 tahun, Ini dia nih. itu Terlalu kontrak- cepat pindah kan? terlalu cepat Iya. pindah ke Eropa. Jadi, mereka datang di Eropa, mereka tidak punya kebebasan untuk mereka punya improvisasi dengan sepak bola. Ya. Mereka indivíduo, mereka di sana mereka lagi putus potong. Iya, Ya. iya. Dan kita tidak bisa seperti begitu. Kita orang dari Brasil yang punya individualidade, kita punya skill yang bagus, kita bisa dengan kita tidak bisa dalam begini, kita terus ada bola, kita mau dribbling dengan orang. Tapi waktu-waktu kita harus ada improvisasi Iya, seperti setuju begitu, saya. ya.
Aku tidak suka kalau seperti saya bilang, kalau aku melihat beberapa pertandingan dari Eropa itu bagus. Di sana pemain-pemain yang hebat semua, tapi pemainnya passing bergerak. Kadang-kadang aku tidak terlalu Menikmati. dengan pertandingan yang terlalu template gitu. Iya. Ya ini jadi masalah, saya pernah baca coach. Memang jadinya kreativitas mereka tuh seperti dibatasi gitu. Padahal butuh untuk mengembangkan sampai ke titik tertentu, sampai mereka matang dan mereka tahu kapan harus keluar itu kreativitas, kapan harus passing dan bergerak gitu ya coach. Keputusan ada dengan pemain. Iya. Ya. Setelah mereka masuk ke lapangan, keputusan adalah sama dia, bukan pelatih. Pelatih sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi. Iya. Jadi apa saja yang dia lakukan di sana, waktu yang dia ambil keputusan dengan bagaimana adalah di situ, ya. Banyak hal yang terjadi di sepak bola yang kamu tidak bisa diprediksi. Betul, Ya. iya. Selalu ada sesuatu yang beda. Iya. Jadi pikiran kamu harus cepat, Iya. individualitas kamu harus juga ada, ya. Teknik harus ada. Ya, aku melihat sekarang yang saya coba di Blaze Academy kita di Bekasi, saya selalu mencoba kasih untuk anak-anak belajar fundamento dari sepak bola. Betul. Bagaimana kamu punya controle yang bagus, Yeah, ball bagaimana kamu punya postur, bagaimana kamu reading dengan mata yang buka. Ya, itu semua harus pemain dari sepak bola harus ada waktu anak. Iya, Ya, iya. untuk nanti kalau mereka sudah dewasa, lebih gampang untuk mereka. Iya, betul. Ya, ini masalah yang sebenarnya sudah terjadi sekarang nih pemirsa. Jadi dibatasi, kemudian kreativitasnya itu jadi kayak tidak bertumbuh maksimal gitu ya coach ya. Coach, coach pernah nggak sih coach memperkuat Brazil misalnya U16, 18 gitu? Belum ya? pernah masuk ke tim Kelompok timnas usia, Brasil, ya? tidak. Oke, tapi Brazil tetaplah Brazil yang sampai sekarang selalu menghasilkan individu-individu luar biasa ya coach ya. Cuma mungkin sekarang yang harus diwaspadai adalah jangan terlalu cepat ke Eropa dulu gitu ya. Seperti sekarang di Brasil, sekarang ada namanya Estevão. Dia sekarang sudah dibeli Chelsea. Oh. Ya, pemain sangat bagus, ada di Palmeiras sekarang. Ada beberapa. Setiap tahun ada beberapa pemain yang muncul di Brasil untuk pergi ke Europa ya. Ada lah negara yang paling banyak sport pemain-pemain ke luar negeri. Iya, betul. Jadi sesuatu yang setiap tahun sama. Ada beberapa pemain yang ekspor ke negara-negara lain. Iya. Kalau melihat di Liga 1, tim mana yang membuat coach cukup terhibur gitu kalau menonton pertandingan ya coach? Ya, saya melihat sekarang ya, bukan gara-gara dia juara, tapi itu percebe, waktu aku melihat, cukup bagus untuk kita nonton pertandingan dari mereka. Dewa juga, Iya, ada Dewa, satu ya. tim yang saya melihat cukup bagus juga. Oke. Ada beberapa pemain nggak yang kira-kira menurut coach jadi catatan khusus gitu untuk bisa minimal dipantau lah untuk masuk ke tim nasional dari pemain-pemain lokal kita coach? Dari pemain lokal memang aku tidak terlalu prihatin, friend. Kenapa? Karena ya saya melihat pertandingan tapi saya tidak terlalu apa dengan nama. Ya, kadang-kadang aku tidak terlalu prihatin untuk itu. Iya, iya. Nah, di era coach dulu itu kan ada pemain juga dari Brazil ya, Carlos de Melo. Ya. Itu coach kenal juga ya? Atau Kenal. di Brazil sudah saling kenal, ketemu lagi di sini? Dengan Carlos saya kenal dia di sini? Indonesia. Oh. Ya, aku belum pernah bertemu sama Carlos di Brasil. Yang saya pernah ketemu di Brasil adalah Jacques Santiago. Karena kita main satu tim di Brasil ya. Iya, iya. Kita main satu tim di Brasil, setelah itu kita datang di Indonesia main sama-sama di PSM Makassar. Iya, iya. Oh sempat di Brazil bareng-bareng ya? Satu tim bersama ya. Oh, dan memang dia udah tajam gitu coach ya? Goal scorer kan? Memang visi gol, orang yang punya mental yang sangat bagus. Jackson kalau dia tidak cetak gol, dia masuk ke rumah, tidak mau bicara sama siapa saja, sama siapa. Coach Jackson. Tidak bisa ngomong sama dia kalau dia tidak bikin gol. Nanti saya undang ya Coach Jackson ya. Saya pernah ketemu dia di Solo tuh. Oh apa kabar Bung Edwin? Tapi jauh dia Coach. Tapi nanti saya kontak deh. Lu baru ingat nih ngobrolin Coach Lucy, Coach Jackson. Memang baik. Kalau Carlos de Melo kan juga kalau nggak salah sempat gantiin Coach Lucy di PSM ya. Di PSM ya. Iya. Waktu saya keluar, baru kontrak dia, ya
PSM jogar bikin banyak transfer ya, banyak pemain-pemain Ya. bintang yang masuk ke sana waktu itu. Nah itu ini coach, dulu teman-teman sering membandingkan tuh, kalau coach Lucy kan masih lincah gitu. Dia mungkin nggak terlalu secara cepat, tapi umpannya bisa ngelewatin 2-3 orang tuh coach. Iya, betul. Carlos de Melo tuh. Betul. Dan dulu ada Kurniawan juga kan di Iya. PSM Makassar saat itu. Iya, cara main sepak bola beda saya sama dia ya. Iya, Aku iya. pikir kita cocok untuk mungkin kita bisa bermain bersama. Iya. Ya, dia sedikit di belakang, saya di depan sedikit. Karena memang visi dia untuk passing longo, o Sangat bagus. Visi sepak bola juga, passing, pemain-pemain hebat. Iya. Coach, rasanya kayaknya juga lebih senang juga kalau kita bicara tim nasional Indonesia, coach ya. Pasti kan berbeda di era coach dulu. Saya ingat juga di era Hank Willems pelatihnya waktu itu ngelatih Indonesia untuk SEA Games. Salah satu yang membekas lah di hati saya. Nah, makin kesini melihat pemain-pemain timnas Indonesia sekarang, menurut coach seperti apa, coach? Pandangan coach Lucy? Ya, yang saya melihat dari timnas Indonesia sekarang ya, sangat beda kenapa? Itu faktor naturalisasi ya. Oke. Naturalisasi, ada banyak pemain dari luar, ya, sekarang jadi pemain Indonesia, naturalisasi sudah jadi pemain Indonesia. Ya, mereka memang bermain di Liga Eropa, ya, itu visi dari pemainnya aku pikir beda dari pemain yang main di sini di Liga. Iya. Ya, jadi mereka lebih tenang, ya, untuk waktu mereka punya bola, mereka lebih pikir soal itu semua. Tapi dari visi saya, naturalisasi itu sesuatu yang penting. Tapi jangan lupa juga Pembinaan. pembinaan muda. Iya, youth Jangan. development. Itu adalah masa depan sepak bola Indonesia Yes. ada di pembinaan muda. Ya. Iya. Kalau sudah sampai pikir seperti begitu, lihat sesuatu sangat instan, oh itu salah. Nggak Dari visi selesai-selesai saya, gitu. dari Iya, visi saya. betul. Mungkin coach bisa jelaskan sedikit cara pandang coach Lucy melihat bagaimana tim nasional Indonesia sekarang itu seperti apa, coach? Ya, kalau penampilan mereka di lapangan kita melihat sekarang membaik. Dengan adanya Ya, banyak naturalisasi. ada banyak pemain yang datang ke sini naturalisasi, ya, pemain-pemain yang sudah biasa bermain di Eropa juga. Jadi pemain dari Indonesia kita melihat kita lebih yakin dengan pertandingan yang mereka lawan ya, pemain tim-tim yang mereka lawan ya. Jadi tapi faktor naturalisasi yang seperti tadi aku bilang itu tidak bisa jadi faktor utama untuk sepak bola Indonesia ya. Oke. Memang itu penting, tapi jangan lupa itu pembinaan muda. Iya. Ya. Itu adalah Iya. masa depan untuk sepak bola Indonesia. Iya, setuju saya. Itu yang PSSI ya, yang bisa melihat bagaimana kompetisi untuk pembinaan muda bisa lebih bagus ya, untuk mereka nanti lahir banyak pemain jogar seperti di Brasil ya, banyak Iya. pemain yang lahir setiap tahun. Kenapa di Indonesia tidak bisa? Betul. Pendukung di sini banyak sekali, semua fanatik sepak bola seperti orang Indonesia. Pasti ada banyak pemain yang bisa menjadi bintang nanti di sepak bola di Indonesia. Iya. Saya setuju, coach. Memang kita perlu fokus juga di pembinaan usia muda ya, karena begitu banyak talenta yang sebenarnya butuh wadah kompetisi yang terstruktur lagi ya, coach. Iya. Seperti di Brazil gitu. Dan secara postur kan kita juga nggak jauh beda sama Brazil sebenarnya kan. Tinggal bagaimana youth development dari tingkatan usia itu dibenahi semua ya, coach. Ya, dari visi saya orang dari Indonésia, pemain dari Indonésia seperti kita dari sana, dari América Latina. Postur kurang lebih sama, cuaca kurang lebih sama, Iya. ya faktor makan juga kurang lebih sama. Jadi kita punya banyak yang sama di sepak bola, ya skill. Iya. Karena pemain dari Indonésia punya skill. Iya, iya. Ya, memang kita bisa goyang, bukan seperti orang dari Eropa. Ya, mereka lebih kuat, lebih besar. Iya, iya. Tidak bisa goyang-goyang seperti kita. Cuaca di sana juga beda. Jadi, dari visi saya, sepak bola dari Indonésia lebih mirip kita dari Amerika Amerika Latin Latin, daripada Eropa. Oke, itu tadi pesan coach Lucy ya, guys. Ya, jangan lupakan pembinaan. Ya, gue setuju lah satu pemahaman ini. Coach terakhir, coach. Pemain idola coach Lucy dari Indonesia dulu, adakah? Siapa coach kira-kira? Ya, saya melihat ada Nuranin,
yang main de Persija waktu itu ya. Nur Alim. Ya. Ada Bambam Pamunka jogar itu strike yang luar biasa yang kita bisa berduet ya, yang dia bisa bikin banyak gol. Iya. Dua pemain itu sama Imran Nahmaruri jogar, Oke. pemain yang sangat bagus. Aku tidak bilang satu, tapi Oke. 3 yang bermain sama saya di Persija waktu itu Waktu juara itu luar biasa. sangat Coach. bagus ya. Oke. Kalau dari luar negeri, Coach, kayaknya dari Brazil nih. Kan? Dari Brasil pasti. Dari Brasil ada banyak. Tapi yang saya bilang Zico ya, tapi waktu dulu, tapi sekarang saya sangat suka dengan Neymar juga. Memang Neymar. dia ada banyak masalah ya, faktor-faktor yang di luar lapangan yang ganggu. Tapi memang kalau kita melihat penampilan dari dia waktu dia main, luar biasa. Iya, iya. Kalau menurut Coach Ronaldo Nazario, buat saya dia striker terbaik di dunia itu. Saya belum pernah lihat lagi striker kayak gitu. Itu gila itu Coach. Iya. Itu gimana Coach? Kalau Coach Ya, memang. Strike yang sangat bagus, kecepatan, shooting bagus. Yang dia tidak terlalu bagus adalah dengan reading. Ya, yang kita melihat kurang sedikit dari dia. Tapi yang dribbling, kecepatan, shooting, Luar biasa, ya. pikiran untuk cetak gol, luar biasa memang foi. Oke. Coach Susi, terima kasih banyak sudah hadir di Head to Head. Jauh Coach Susi rumahnya guys. Tapi dia mau hadir dan sekali lagi terima kasih. Saya doakan Coach Susi sukses karirnya ke depan ya. Semoga juga bisa berkontribusi karena Coach Susi kan juga punya akademi ya di Bekasi. Jadi saya doakan juga bisa menghasilkan pemain-pemain masa depan Indonesia lah dari sana juga. Jadi sehat selalu buat Coach Susi. Mudah-mudahan next nanti kita bisa ketemu lagi dan sudah dalam kondisi yang lebih baik dan pokoknya sukses terus ke depannya ya Coach ya. Oke, saya minta terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Coach. Oke, makasih saya. Oke guys, sampai ketemu lagi di Head to Head berikutnya dan jangan lupa subscribe serta tulis di komen siapa bintang tamu yang kalian inginkan untuk saya undang di Head to Head. Oke, bye-bye.